Assalamualaikum. Setelah beberapa lama autofagi jadi omongan para penggiat kesehatan holistik, makin kesini orang makin sering ngomongin soal spermidin. Banyak ahli yang menduga spermidin ini awalannya autofagi. Kemunculan spermidin di tubuh bisa menghambat mTOR pathway dan mendorong AMPK pathway, dan itu semua pada gilirannya akan mencetus autofagi. Kita udah bahas di 2 seri video sebelumnya. Yang nekat, di luar negeri sana sekarang banyak yang makan asupan spermidin dari kapsul atau tablet suplemen. Tapi yang mainstream kebanyakan belum menyarankan suplemen semacam itu. Sebaliknya mereka malah menyarankan untuk meningkatkan asupan spermidin dengan menambah porsi makanan tertentu yang daftarnya sudah kita sebutkan pada video yang lalu. Kenapa sih? Kenapa asupan konsentrasi tinggi itu belum disarankan? Logikanya kurang lebih seperti ini ya. Para ahli kebanyakan berpendapat bahwa di antara penjurunya kesehatan holistik itu gut microbiome dan mitokondria sel-sel kita. Kita udah pernah bahas juga nih, yang belum nonton silahkan aja nonton dulu. Nah, agar mitokondria kita prima, pola hidup dan pola makan kita itu mesti sealami mungkin, dan asupan-asupan konsentrasi tinggi kebanyakannya itu tidaklah alami. Jadi kecuali dibuktikan secara sahih oleh penelitian yang komprehensif, defaultnya itu para ahli memang tidak mau merekomendasikan asupan suplemen konsentrasi tinggi. Buat mikrobiota di perut kita atau gut microbiome ini juga mirip situasinya. Oke lah, kita makan brokoli sebakul, itu spermidinnya banyak. Atau kita makan suplemen spermidin dalam dosis yang nggak kira-kira. Nah tapi sebelum masuk ke aliran darah, makanan itu pasti masuk dulu ke perut kita kan ya. Kalau kebanyakan brokoli terus belenger gut microbiome kita, bisa-bisa spermidinnya jadi tersabotase, tidak masuk ke aliran darah, atau masuk pun ke aliran darah. Kalau kebanyakan dosis itu mengacak-acak konstelasi, bakal ambil juga kesehatan kita secara holistik. Nah jadi itulah sebabnya asupan spermidin itu kalau dibanyakin dosisnya dilipat gandakan, tapi bisa malah merusak tatanan. Mestinya kalau masuknya tidak lewat perut tapi lewat jarum suntik, itu juga bisa mengganggu mitokondria sih. Tapi yang persisnya kita nggak tahu, soalnya belum ada yang meneliti secara komprehensif. Optimalnya itu kalau dosisnya pas-pasan saja, yaitu sekitaran 11 mg per hari atau sekitar itu. Nah, tapi di sisi lain mesti disadari dosis optimal itu dampak positifnya baru akan kelihatan dalam jangka panjang. Urusan penuaan emang kayak gitu kan ya. Orang itu menua secara gradual jangka panjang, rejuvenation peremajaan kejadiannya juga kayak gitu. Dikit-dikit lama-lama menjadi bukit, alon-alon asal kelakon. Dan bicara soal yang gradual, ini bisa jadi titik terang nih buat yang ingin dapetin autofagi secara kenceng tapi masih berat hati untuk meraktekin prolong fasting atau extended fasting. Titik terangnya di mana? Bukannya di unyang-unyang si Ujang. Kalau itu pitak ya, beda lagi urusannya. Anggapan kebanyakan ahli holistik saat ini, kalau kita mau dapat autofagi, kita mesti ngarah ke prolong fasting, ya kan? Kalau puasanya sekedar Senin Kemis atau Ramadan yang cuma 13-an jam, minim itu autofaginya. Belum tentu nih. Kalau kita cermati soal spermidin yang banyak diulas akhir-akhir ini, terbuka kemungkinan bahwa puasa yang relatif pendek seperti Ramadan atau Senin Kemis kaum muslim itu amat bisa memodifikasi gut microbiome, dan kalau mikrobiota termodifikasi dengan tepat, lalu diberi asupan prebiotik dan probiotik yang pas, si mikroba itu bisa menghasilkan spermidin di perut kita, dan berkat itu lalu tercetus autofagi lebih kenceng dari biasanya. Kayak gitu. Ini insya Allah melengkapi penjelasan sebelumnya terkait berapa lama waktu yang diperlukan supaya autofagi kenceng, dan kenapa bisa beda-beda, dan kenapa bisa yang puasanya nggak terlalu panjang autofaginya dapat. Jadi kalau mau disimpulkan, bagaimana sih spermidin bisa dihasilkan oleh tubuh kita? Ini ada 3 cara. Pertamanya diproduksi alami oleh tubuh melalui suatu proses endogen, tapi ini banyaknya pada anak-anak kecil, sedangkan seiring usia produksi alami oleh tubuh ini akan menurun kalau tidak dibantu dari luar. Kemudian yang kedua, dari asupan makanan yang kita bilang eksogen. Yang ketiganya itu dari mikrobiom yang terkondisi. Dan terkait makanan yang kemarin itu, kita bisa tambahkan lagi prebiotik dan probiotik. Prebiotik ini asupan yang sifatnya pakan untuk mikrobiota di perut kita, sedangkan probiotik itu asupan yang secara harfiah merupakan bakteri-bakteri baik. Jadi dari daftar kita kemarin itu ya,
Ada yang mungkin kalau diteliti secara zatnya kandungan spermidinnya dikit atau tidak ada sama sekali, tapi kalau dimakan ternyata ujungnya dia memicu produksi spermidin internal di dalam tubuh, bisa dari tubuh kita sendiri atau dari mikrobiota di perut kita. Walhasil kadar spermidin di aliran darah kita terus meningkat. Nah, selain nambah konsumsi makanan yang kemarin daftarnya sudah kita sebutkan, dari sekarang bisa nih kita mulai miling-miling untuk menambah konsumsi prebiotik dan probiotik. Buat yang kemarin-kemarin nanyain soal prebiotik dan probiotik, ini sekalian bisa juga jadi salah satu jawaban nih, yaitu tadi prebiotik dan probiotik bikin konstelasi mikroba di perut kita jadi lebih kondusif secara holistik. Salah satu keluarannya itu bisa menghasilkan spermidin, dan spermidin yang banyak ini lantas bisa meredam mTOR pathway di satu sisi dan mendorong AMPK pathway di sisi lain. Sel-sel tubuh kita lantas terdorong untuk memicu autofagi. Daur ulang meluruhkan sel-sel mati dan sel-sel yang buruk, kemudian membantu mempercepat kemunculan sel-sel baru yang fresh. Terlalu ruwet apa enggak ini penjelasannya? Semoga enggak. Oleh para ahli holistik, makanan yang punya khasiat seperti itu tadi lantas dijuluki sebagai superfood. Nah, sekarang banyak tuh yang gebar-gebor, jadikanlah makananmu sebagai obat bagimu. Rasulullah SAW aja sebetulnya juga ngajarin hal yang sama sih. Hendaklah setiap manusia itu memperhatikan makanannya. Gitu kan ya. Kalau kita punya ilmunya yang cukup terkait superfood ini, maka untuk sehat secara holistik, kita itu tidak perlu puasa yang kelasnya extended. Puasa bisa yang ringan-ringan aja, tapi dampak kesehatannya itu sudah bisa menyeluruh. Autofagi sudah bisa kenceng, produksi stem cell dan hormon pertumbuhan juga oke. Kita bisa jadi lebih awet sehat, awet muda. Tapi kalau kesambar bajai itu ya bisa tetap jungkel sih. Jadi tetap nggak boleh pertentangan, mesti senantiasa mawas diri. Ajaran puasanya orang-orang muslim lebih cenderungnya kalau yang berat-berat itu tidak direkomendasikan, bahkan ada yang dilarang. Walau alam bisawab. Oke lah. Obrolan tentang spermidin ini sudah 3 seri, semoga bisa jadi penyemangat untuk semua saja yang ingin meraktekin fasting. Perlu digarisbawahi di sini, yakinlah kalau niatnya benar, fasting itu bermanfaat. Bahkan yang sekedar 10 jam atau 13 jam itu bermanfaat, jadi jangan kendor. Dan supaya manfaatnya optimal, tata lagi asupan makanan kalian. Banyakin asupan superfood dan jauh-jauhlah dari junk food. Terkait superfood ini, kapan-kapan kita bisa ulas juga sih kayaknya. Segini dulu untuk sekarang. Terima kasih.